Selamat malam, kami dari kelompok 5 kelas kejahatan lingkungan. Berikut video presentasi kami mengenai kasus pencemaran radioaktif pada udang beku. Berikut anggota kelompok kami, ada Bernadette, ada Daniel, Christina, Patricia, dan saya sendiri, Vanessa. Oke, jadi kasus yang kami bahas ini merupakan kasus pencemaran zat radioaktif cesium-137 pada komoditas udang beku yang diekspor di mana muncul di pemberitaan pada awal Agustus 2025 ketika FDA atau Food and Drug Administration membuat laporan bahwa telah terdeteksi adanya isotop radioaktif tersebut yang bersifat karsinogenik pada salah satu kontainer produk udang beku dari Indonesia. Isu ini diikuti dengan penolakan dari sejumlah kontainer udang yang berasal dari eksportir Banten setelah dilakukan pengujian. Kemudian kepercayaan publik akhirnya terguncang ketika suatu penerbitan import alert oleh FDA yang berupaya membatasi impor produk dari entitas tersebut ke pasar Amerika Selatan. Pemerintah Indonesia merespon isu ini dengan membentuk Satgas yang melibatkan otoritas terkait seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Upaya ini berfokus pada investigasi menyeluruh untuk melokalisir dan memitigasi sumber pencemaran. Pasca diberlakukan uji pemeriksaan Radiation Portal Monitor atau RPM, serta inspeksi lanjutan pada truk dan kontainer yang membawa udang beku, diindikasikan bahwa pencemaran terjadi secara insidental dan terlokalisir pada titik rantai pasok di kawasan industri Cikande, Banten. Sumber pencemaran utama diduga berasal dari buku bekas yang mengandung material radioaktif yang besar kemungkinan diimpor dari luar negeri dan bukan berasal dari hulu perikanan nasional. Saat ini, status kasus telah memasuki tahap penyelesaian dan pemulihan, di mana pihak berwenang Indonesia telah melakukan tindakan penanggulangan komprehensif, termasuk pemusnahan produk udang yang tercemar dan melaksanakan dekontaminasi material di lokasi kejadian. Pemerintah Indonesia mengklaim telah memberikan laporan teknis kepada pihak Amerika Serikat mengenai langkah-langkah korektif yang telah diambil dan berupaya untuk memulihkan kepercayaan pasar yang merupakan syarat penting bagi kelancaran ekspor udang. Melalui kasus ini terdapat beberapa aspek yang menarik untuk didalami melalui kacamata kejahatan lingkungan. Pertama, pelepasan C137 ke dalam rantai pangan dan ekosistem jelas menimbulkan ancaman langsung terhadap kesehatan publik, mengingat zat tersebut merupakan radionuklida yang berpotensi menyebabkan penyakit kronis melalui paparan internal. Kedua, insiden ini menyoroti kerentanan pengawasan bahan berbahaya impor dan pengelolaan limbah industri yang menunjukkan adanya kelalaian sistemik yang memungkinkan zat berbahaya memasuki rantai pasok tanpa diberlakukannya pemeriksaan terlebih dahulu dan mampu mencemari lingkungan secara serius. Maka dari itu, melalui kajian ini, kami ingin meneliti secara mendalam terhadap kasus dan buku yang akan dilakukan untuk merumuskan kebijakan pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan zat radioaktif dan bahan berbahaya lainnya. Berikut kajian literatur kelompok kami. Nah, pada bagian selanjutnya aku akan ngejelasin beberapa kerangka konsep yang akan kami gunakan dalam presentasi kali ini. Di mana yang pertama ada environmental crime atau kejahatan lingkungan. Nah, sebenarnya definisi dari kejahatan lingkungan ini tuh masih beragam atau masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Tapi secara umum, kejahatan lingkungan ini tuh dapat dipahami sebagai tindakan yang mencakup dua dimensi utama, ada pelanggaran hukum dan juga kerusakan terhadap lingkungan. Tapi sebenarnya masih banyak juga beberapa pendekatan dalam mendefinisikan kejahatan lingkungan itu sendiri, di mana dalam jurnalnya Trisa dan Amaral pada tahun 2019 ada tiga pendekatan utama dalam mendefinisikan kejahatan lingkungan itu sendiri. Yang pertama, membatasi kejahatan lingkungan pada tindakan yang telah secara jelas dilarang oleh hukum pidana. Yang pendekatan kedua itu memperluas cakupannya ke seluruh pelanggaran terhadap aturan formal termasuk sanksi administratif. Dan pendekatan yang luas itu menekankan banyak praktik merusak lingkungan justru bersifat legal, tapi sebenarnya itu merupakan suatu hal yang merugikan sehingga disebut sebagai kejahatan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan bakal masuk ke 5 area perhatian utama dari kejahatan lingkungan itu sendiri. Di mana yang pertama ada perdagangan ilegal satwa liar, perdagangan ilegal zat perusak ozon, pembuangan dan pengangkutan limbah berbahaya, penangkapan ikan ilegal, serta penebangan dan perdagangan kayu ilegal. Boleh di next. Oke. Nah, baru masuk ke definisi yang kedua. Di sini kami juga mendefinisikan pencemaran radioaktif, di mana pencemaran radioaktif ini dimaknai sebagai masuknya atau tersebarnya zat-zat radioaktif ke lingkungan, terutama tanah, tumbuhan, hewan, dan akhirnya manusia, yang berasal dari aktivitas nuklir seperti percobaan nuklir,
reaktor nuklir, penyimpanan limbah radioaktif, dan kecelakaan nuklir. Nah, di sini kami menekankan adanya perbedaan antara pencemaran dan kontaminasi, di mana kenapa kami menggunakan kata pencemaran? Karena kami ingin menekankan bahwa zat-zat tersebut mempunyai dampak yang merugikan untuk orang-orang di sekitarnya. Berbeda halnya sama kontaminasi. Kalau kontaminasi itu hanya masuk atau tersebarnya zat-zat radioaktif ke lingkungan, tapi nggak menimbulkan dampak yang signifikan, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pencemaran. Nah, lalu di definisi yang ketiga, kami juga memakai konsep cesium-137 yang merupakan isotop radioaktif hasil fisi nuklir yang biasanya muncul dari aktivitas reaktor atau uji senjata nuklir. Nah, sebenarnya di rumah sakit atau laboratorium, eh, alat-alat rumah sakit tersebut juga mempunyai cesium-137. Nah, namun seringkali beberapa alat tersebut misalnya dicuri atau hilang, dan orang itu seringkali mengolah perangkat-perangkat tersebut yang umumnya berbahan logam dan disalahartikan sebagai scrap dan dijual untuk proses berulang. Dan ketika material-material tersebut kemudian masuk ke pabrik baja dan ikut dilebur, hal ini dapat menimbulkan kontaminasi lingkungan yang serius. Gitu. Nah, selanjutnya di dampak dari cesium-137 juga banyak sekali. Salah satunya adalah resiko terhadap kanker. Oleh karena itu, penanganan dan pengolahan cesium-137 juga perlu diolah dengan sangat hati-hati dan mengikuti protokol keselamatan yang ketat. Boleh di next? Oke. Okay. Selanjutnya, kita juga menggunakan konsep dan teori dari Green Criminology. Secara singkat, intinya Green Criminology ini membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan melalui kerusakan lingkungan, di mana isu seperti kelas, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi menjadi faktor yang melanggengkan praktik destruktif terhadap alam. Pada intinya, Green Criminology ini tuh berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti praktik apa sih yang dikonstruksikan sebagai kejahatan lingkungan, oleh siapa pelakunya, dalam sistem hukum dan struktur kekuasaan seperti apa, serta untuk kepentingan siapa definisi tersebut dibentuk. Nah, lalu kita juga mendefinisikan konsep dari ecological justice itu sendiri, yang pada intinya konsep ini tuh menegaskan bahwa setiap makhluk hidup, baik manusia maupun non-manusia, memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ini mana pada intinya konsep ini menekankan harus ada hubungan yang adil nih antara manusia dan alam melalui pertimbangan terhadap hak-hak non-manusia dalam kebijakan lingkungan. Boleh next? Oke, dalam meneliti terkait kejahatan lingkungan, sebenarnya intinya adalah perlu ada metode yang cukup fleksibel supaya kompleksitas fenomena dari kejahatan lingkungan itu tuh bisa dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami menggunakan metode studi kasus berupa metode penelitian yang dilakukan ketika peristiwa sedang terjadi secara mendalam dan kontekstual. Inti dari metode ini adalah penggabungan antara data dan fakta, di mana data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat berasal dari pemberitaan media, informasi kesehatan, pengakuan korban, review literatur, serta video-video yang mungkin tersebar di media terkait kasus yang ingin diteliti. Dan secara geografis, tingkat kerugian yang ingin kami analisis adalah dalam tingkatan lokal karena kasus ini terjadi di lingkup Indonesia sebelum diketahui oleh luar negeri atau Amerika Serikat dalam proses ekspor itu sendiri. Jadi fokusnya kami adalah untuk meneliti di konteks lokal di mana kasus ini terjadi. Boleh next? Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis kasus berdasarkan Green Criminology. Tadi sempat sudah dijelaskan oleh Caca kalau misalkan Green Criminology ini merupakan studi mengenai kejahatan berbasis lingkungan yang dapat merugikan kemanusiaan. Nah, praktik destruktif yang terjadi didorong oleh dan dipertahankan oleh dinamika kelas, kekuasaan, dan juga motivasi ekonomi. Dalam kasus ini sendiri terdapat keputusan antroposentris di mana aktor-aktor menggunakan kontainer bekas metal scrap untuk mengangkut muatan udang tanpa ada proses pemeriksaan terlebih dahulu. Hal ini sendiri menempatkan efisiensi dan keuntungan di atas keselamatan ekologis. Kasus ini sendiri juga merupakan wujud dari kelalaian struktural, di mana baik dari pihak korporasi maupun pemerintah lalai karena baru bereaksi atau bertindak setelah adanya teguran dari Amerika Serikat selaku negara tujuan ekspor. Nah, respon yang reaktif ini seperti bikin satgas, melakukan investigasi sampai dekontaminasi ini menunjukkan ketiadaan mekanisme deteksi dini dan juga komitmen terhadap keselamatan publik. Situasi ini sendiri mencerminkan bagaimana prioritas ekonomi lebih diutamakan dibandingkan tanggung jawab ekologis.
Nah, kelalaian dihasilkan dari praktik ini menunjukkan adanya environmental victims atau korban lingkungan, di mana kasus ini dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan, baik sebagai konsumen ataupun warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Di mana paparan terhadap zat radioaktif dapat merusak sel-sel tubuh seperti yang dialami warga setempat, di mana mereka sudah melaporkan gejala kesehatan seperti batuk dan juga gatal-gatal, tetapi tidak ada tindak lanjut pemeriksaan medis. Lebih lanjut, meski wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai area kejadian khusus cemaran radiasi CS137, masyarakat setempat tidak memperoleh penjelasan maupun penanganan kesehatan yang memadai dari pemerintah. Nah, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh BBC terhadap warga setempat, mereka mengaku masih ingin tetap tinggal dan beraktivitas seperti biasa karena penjelasan yang diberikan oleh pemerintah itu sangat minim. Sebagian besar warga tidak memahami makna simbol bahaya radiasi yang ditempel di berbagai lokasi. Informasi yang mereka dapatkan mengenai rencana relokasi, mereka ketahui melalui media sosial, media massa, bukan melalui sosialisasi resmi dari pemerintahan. Minimnya transparansi ini meningkatkan kerentanan warga sebagai environmental victims, di mana mereka terdampak radiasi, tidak menerima informasi yang memadai, dan tidak memiliki kapasitas pengetahuan untuk mengambil keputusan yang aman. Bahkan sebagian warga enggan direlokasi karena rendahnya pemahaman tentang bahaya dari radiasi itu sendiri. Oke, boleh di next. Oke, Lynch dan kawan-kawan pada tahun 2013 ini menekankan bahwa fokus utama Green Criminology bukan hanya pada tindakan yang melanggar hukum, tetapi pada bagaimana suatu praktik dikonstruksikan sebagai kejahatan lingkungan, oleh siapa definisi tersebut dibentuk, dan untuk kepentingan siapa. Dalam kasus ini, meskipun tingkat pencemaran radioaktif mencapai angka yang sangat ekstrem, yaitu mencapai 33.000 mikrosievert per jam atau sekitar 875.000 kali lipat dari radiasi alamiah. Hal-hal ini tidak terdapat proses kriminalisasi yang tegas terhadap aktor koperasi yang terlibat. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi dari aktivitas destruktif tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan risiko hukum yang dihadapi, sehingga green crime dapat terus berlangsung secara berulang dan dinormalisasi. Nah, selain itu juga, angka ini menjadi ancaman bagi ekosistem dan kesehatan manusia, di mana paparan CS137 dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan mutasi DNA, kanker, hingga kematian. Kemudian paparan CS137 ini dapat bertahan di permukaan benda keras hingga puluhan tahun, sehingga menciptakan ancaman berbahaya bagi tanah, air, dan organisme yang berinteraksi dengan area tersebut. Tata ruang kawasan industri yang bersebelahan langsung dengan pemukiman warga ini dapat meningkatkan kerentanan masyarakat ketika insiden ini terjadi. Dampak ekologis ini dinyatakan dalam temuan-temuan penelitian terhadap kawasan terpapar radioaktif seperti di Chernobyl, di mana paparan C137 dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan populasi spesies mulai dari burung, kupu-kupu, hingga berbagai hewan lain. Vegetasi juga terdampak dilihat dari penurunan laju pertumbuhan pohon dan penggangguan regenerasi hutan. Selain itu, proses-proses ekologis seperti laju dekomposisi daun berkurang secara signifikan karena mikroorganisme pengurai seperti jamur dan bakteri turut terpapar radiasi dan mengalami penurunan fungsi biologis. Mungkin boleh next. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan kerangka ecological justice untuk melihat kasus kontaminasi cesium-137 di Cikande. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Baxter, dia tuh menekankan bahwa keadilan tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh unsur alam, baik biotik maupun abiotik. Artinya, lingkungan memiliki hak intrinsik untuk tetap utuh dan terbebas dari kerusakan sistemik akibat aktivitas yang ada di dunia, termasuk dari aktivitas industri. Dalam kasus Cikande, korban primer justru berada pada level biotik, yakni ekosistem darat di kawasan dalam bentuk pengelolaan limbah industri berbahaya. Ini merupakan bentuk ketidakadilan ekologis karena lingkungan diposisikan sebagai ruang penyerapan risiko tanpa perlindungan yang memadai. Nah, kerusakan abiotik tersebut kemudian berdampak pada level biotik, di mana udang beku menjadi korban yang secara tidak langsung. Meskipun dibudidayakan di lokasi yang relatif bersih, proses pengolahan di pabrik itu menyebabkan udang terpapar partikel radioaktif. Dalam perspektif kriminologi hijau, udang ini tuh dipaksa berubah jadi produk biologis menjadi faktor pembawa limbah radioaktif akibat kegagalan isolasi lingkungan industri. Tidak hanya itu juga, tapi sebagai salah satu unsur dari level biotik juga ada manusia, di mana khususnya pada pekerjaan di daerah sekitar, di mana mereka tidak memiliki informasi yang cukup atas apa yang mereka harus hadapi setiap hari. Paparan radiasi ini beresiko terhadap kesehatan pekerja, sementara secara ekonomi Indonesia mengalami kerugian besar akibat penolakan ekspor dan juga penetapan import alert oleh FDA Amerika Serikat. Hal ini tuh menunjukkan bahwa manusia dalam kasus ini merupakan korban sekunder dari kerusakan ekologis yang lebih dulu terjadi. Boleh next?
Oke, untuk memperkuat analisis, kasus Cikande ini dapat dibandingkan dengan insiden Acerinox di Spanyol pada tahun 1998. Insiden ini tuh menunjukkan pola kejahatan lingkungan yang sangat mirip meskipun terjadi di konteks geografis yang berbeda. Pada kasus Acerinox, pabrik peleburan logam secara tidak sengaja meleburkan sumber radioaktif cesium-137 yang bersembunyi dalam kiriman besi bekas. Akibatnya terjadi pelepasan awan radioaktif ke atmosfer, dan juga detektor pabriknya tuh gagal berfungsi dan abu sisa peleburan yang sangat radioaktif itu sempat terbuang ke tempat pembuangan umum. Nah, awan radioaktif itu kemudian menyebar lintas negara dan terdeteksi hingga Prancis, Italia, Swiss, Jerman, dan juga Austria. Kerugian ekonomi itu diperkirakan sekitar 26 juta dolar akibat penghentian produksi untuk proses dekontaminasi. Jika dibandingkan dengan kasus di Cikande, kedua kasus ini tuh memiliki akar masalah yang sama, itu kegagalan struktural dalam pengelolaan rantai pasok besi bekas. Di Cikande, pencemaran itu diduga berasal dari pembuangan atau peleburan logam bekas yang tidak terdeteksi. Sementara di Acerinox ini, sumber radioaktifnya terselip dalam pengiriman scrap metal. Dari sisi victimisasinya sendiri, pola yang muncul juga serupa. Pada Acerinox, korban primernya adalah udara atau atmosfer, sedangkan kalau di Cikande adalah tanah dan debu kawasan industri. Korban sekunder meliputi organisme hidup dan juga manusia, baik melalui paparan langsung maupun ancaman terhadap rantai pangan. Perbandingan ini tuh menegaskan bahwa kasus Cikande bukanlah anomali lokal, melainkan bagian dari pola global kejahatan lingkungan industri, di mana ancaman yang tidak terlihat dikorbankan demi efisiensi dan juga keuntungan produksi. Baik, boleh selanjutnya. Kita akan bahas mengenai analisis dengan etika lingkungan. Jadi etika lingkungan itu adalah cabang etika terapan yang membahas prinsip-prinsip moral dalam hubungan antara manusia dengan alam, terus juga menilai baik buruknya tindakan manusia terhadap lingkungan hidup. Nah, jadi etika lingkungan ini tuh hadir untuk mengoreksi cara pandang manusia yang cenderung eksploratif dan mengajukan kerangka moral supaya manusia itu bertindak secara adil terhadap seluruh komunitas ekologis. Nah, dalam kasus konteks ekspor udang Indonesia yang terkontaminasi zat radioaktif, etika lingkungan itu digunakan untuk melihat persoalan ini bukan cuma sebagai isu teknis perdagangan atau keamanan pangan, tapi juga persoalan moral yang melibatkan tanggung jawab manusia terhadap makhluk hidup lain dan juga ekosistem laut gitu secara keseluruhan. Nah, dalam yang pertama ini ada antropocentris, itu manusia itu ditempatkan sebagai pusat moralitas. Jadi sementara alam tuh hanya dianggap bernilai sejauh menunjang kepentingan manusia. Nah, cara pandang ini membuat manusia itu memperlakukan lingkungan sebagai instrumen ekonomi, bukan sebagai entitas yang punya nilai moral sendiri. Nah, ini pasti tampak jelas gitu ya dalam respon awal pemerintah kalau dalam kasus ini dan juga pelaku industri yang melakukan ekspor udang, karena ketika ada udang yang terkontaminasi atau tercemar radioaktif ini, dan fokus utama itu lebih diarahkan pada kerugian ekonomi, reputasi dagang, dan keamanan pangan manusia gitu, dibandingkan pada kerusakan ekologis yang jadi dasar dari soal ini. Nah, kritiknya antroposentris ini, responnya tuh cenderung dinilai reaktif gitu ya, karena perhatiannya cuma muncul setelah kepentingan manusia, terutama yang berhubungan dengan ekonomi dan kesehatan itu jadi terancam. Nah, yang kedua itu etika biosentris, itu berangkat kalau misalnya dari pengakuan bahwa semua makhluk hidup tuh punya nilai intrinsik dan karenanya layak dihormati. Nah, perspektif ini kalau dalam kasus ini melihat radioaktif ini pada udang bukan cuma sekedar persoalan teknis atau ekonomi, tapi juga pelanggaran terhadap hak hidup organisme laut yang terdampak. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga, zat radioaktif seperti C137 ini melanggar 4 kewajiban biosentris gitu. Karena dia uh, tidak yang tidak merusak, tidak mengintervensi kebebasan organisme, menjaga kesetiaan moral terhadap kehidupan, dan juga memulihkan kerusakan ekologis. Nah, jadi perspektif ini menegaskan kalau manusia itu punya tanggung jawab moral langsung terhadap makhluk hidup, termasuk untuk menjaga tidak merusak kehidupan dan menjaga kelestariannya. Nah, yang ketiga ini etika ekosentris atau deep ecology, itu yang memperluas ruang moral gak cuma pada makhluk hidup, tapi juga pada keseluruhan sistem ekologis gitu, termasuk air, laut, sedimen, mineral, dan segala macamnya. Nah, pendekatan ini tuh dapat diperdalam dengan melihat pencemaran radioaktif pada udang itu sebagai bentuk pelanggaran moral yang merusak keseluruhan komunitas ekologis gitu. Dan jadi dalam perspektif ini laut dan berserta unsur biotik dan abiotik itu dipandang punya nilai intrinsik yang tidak bergantung pada manfaatnya bagi manusia. Boleh next.
Iya, slide selanjutnya. Oke. Jadi eh, melanjutkan tentang etika ekosentrisme ini, etika ekosentrisme ini tetap mengakui kalau manusia itu adalah bagian dari jaringan ekologis. Jadi kerusakan pada bagian manapun itu akhirnya akan kembali pada manusia. Jadi kan kontaminasi CS ini 137 yang bersifat bioakumulatif itu dia bisa bertahan selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun gitu dan menimbulkan gangguan serius nggak cuman pada organisme individu tapi juga pada populasi, rantai makanan, sampai keseimbangan komunitas biotik secara luas. Nah, kerusakan satu elemen ini akan selalu berimplikasi pada elemen lain gitu. Jadi menunjukkan kerapuhan hubungan timbal balik yang seharusnya dijaga manusia sebagai bagian dari komunitas tersebut. Nah, termasuk juga untuk entitas lain seperti udang, ikan, plankton dan terumbu karang tuh jadi korban dari aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan ekosentris ini menuntut adanya redistribusi tanggung jawab moral dari manusia sebagai pelaku kerusakan untuk memulihkan kondisi ekosistem laut secara menyeluruh. Nah, pemulihannya itu nggak cuma perbaikan teknis atau pengetatan pengawasan ekspor, tapi juga harus mencakup perubahan sistem produksi, tata kelola pelabuhan, praktik industrial yang lebih akuntabel terhadap lingkungan. Jadi pendalaman lebih jauh itu tentang ekosentris ini tidak hanya menekankan nilai intrinsik laut, tapi juga menyoroti realitas kalau sebenarnya manusia itu juga bergantung pada stabilitas ekosistem. Ketika laut tercemar, dampaknya itu akan kembali lagi ke manusia melalui akumulasi zat radioaktif dalam rantai makanan dan segala macamnya. Jadi dengan demikian krisis ekologis ini dalam kasus yang kita bahas ini jadi krisis sosial yang menunjukkan keterhubungan fundamental antara manusia dan alam. Sesuai gagasan ekosentrisme, penyelesaian persoalan ini tuh membutuhkan transformasi cara pandang manusia dan melihat laut itu sebagai objek eksploitasi menuju kesadaran kalau manusia itu hanyalah satu simpul dari jaringan kehidupan yang lebih besar gitu dan harus bertindak untuk menjaga keberlangsungannya. Boleh next slide? Oke, berdasarkan paparan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus pencemaran radioaktif cesium 137 pada komoditas ekspor udang beku di kawasan industri Cikande bukan sekedar insiden teknis semata, melainkan manifestasi nyata dari kejahatan lingkungan struktural atau structural environmental crime yang memenuhi unsur state corporate crime. Insiden ini mengungkap kegagalan sistemik dalam pengawasan material berbahaya, di mana deteksi justru dilakukan oleh otoritas asing yang bukan melalui mekanisme preventif dalam negeri yang menandakan adanya simbiosis kelalaian antara pelaku industri dan negara dalam demi memprioritaskan efisiensi ekonomi di atas keselamatan ekologis. Dari perspektif keadilan ekologis, kasus ini menciptakan viktimisasi berlapis yang tidak hanya merusak integritas lingkungan abiotik dan juga biotik, tetapi juga memposisikan masyarakat lokal sebagai korban sekunder yang mengalami ketidakadilan epistemik akibat minimnya transparansi informasi terkait bahayanya dan juga yang mengancam mereka. Secara etika, respons pemerintah yang cenderung reaktif dan sangat antroposentris karena baru bertindak serius setelah adanya ancaman sanksi ekonomi menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan belum menjadi prioritas moral utama, sehingga menuntut adanya reformasi mendasar dalam tata kelola limbah industri dan juga pergeseran paradigma menuju ekosentrisme untuk mencegah Indonesia menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya atau toxic sink di masa depan. Oke, untuk sarannya sendiri, berdasarkan kasus ini, pemerintah Indonesia disarankan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem monitoring dan pengawasan keamanan lingkungan serta produk ekspor, khususnya dalam mendeteksi pencemaran zat berbahaya seperti zat radioaktif. Penanganan yang dilakukan setelah adanya laporan dari negara tujuan ekspor menunjukkan lemahnya pengawasan internal yang seharusnya bersifat preventif. Selain itu, transparansi informasi kepada publik, terutama masyarakat di wilayah terdampak, perlu ditingkatkan untuk melalui penyampaian informasi yang akurat dan berbasis ilmiah. Sebagai bentuk tanggung jawab negara, diperlukan tindak lanjut medis berupa pemeriksaan dan pemantauan kesehatan bagi masyarakat yang berpotensi terdampak. Disertai penegakan hukum yang tegas serta audit lingkungan untuk memastikan dekontaminasi yang tuntas dan perlindungan keselamatan publik. Boleh next? Berikut referensi daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.